Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kelima nih teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Saya rangkum menjadi satu, beat opening atau pembukaan burung. Dari 1800 hingga ke tahun 2000. Dan ada juga partai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen teman-teman. Partai pertama ini putih dipegang oleh Howard Staunton dan hitam dipegang oleh William Elijah di London pada tahun 1886. Dimulai dari F4, E6, E3, F5, G3 dan kuda ke F6. Pembukaan burung atau beat opening ini sangat viral di eranya teman-teman. Gajah G2 dibalas dengan D5. Kuda F3 dilanjutkan dengan C5. Ini bagian dari langkah varian sebenarnya. Dat attack. Karena terinspirasi dari Gambit Raja, maka muncullah pembukaan dat opening ini teman-teman. B3 dibalas, persiapan gajah ke B2, dan di sini kuda C6. Rokade dari putih, gajah D6, gajah B2, hitam langsung rokade. Menteri ke E2, gajah C7 dan dibalas kuda ke A3. Dengan target kuda mau naik ke B5, dijegah dengan A6 oleh hitam. Benteng D1 dilanjutkan dengan B5. C4 dengan mengajak pertukaran di sini. Diterima, dipukul oleh pion, benteng langsung ke B8 dengan mengancam gajah gelap dari putih. Gajah langsung kali kuda, menteri kali gajah, dan di sini pion kali pion, pion kali pion, D4. Lagi-lagi dari putih mengajak pertukaran pion, namun ditolak dengan C4 oleh hitam. Kuda ke E5 mengajak pertukaran lagi, kuda ke B4. Dibalas dengan langkah yang mengejutkan di sini teman-teman. Kuda di sini memukul pion C4. Perhatikan, belum ada titik serang yang jelas di sini, namun sudah mengorbankan kuda dari putih. Dengan tujuan Howard Staunton di sini adalah jika diterima, maka akan datang serangan menteri sekaligus ancaman ke petak F7 yang akan ditempati oleh kuda. Langkah partai di sini teman-teman, kita menerima tawaran itu dengan menantang pertukaran itu teman-teman. Jika di sini gajah K6 karena menjadi target, maka akan datang A3. Setelah pion di sini memukul, maka tentu sama-sama hilang. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion, hitam menerima tawaran itu. Dan ternyata tidak langsung dipukul dengan menteri teman-teman, melainkan dia mengancam kuda terlebih dahulu. Gajah kali kuda dipukul sekaligus mengancam menteri. Dan setelah menteri ini terancam, menteri F7 dan dibalas dengan pion kali kuda. Secara perwira di sini kembali sama teman-teman. Namun di sini putih ketinggalan pion bebas. Dipukul oleh benteng dan benteng ke D6. Dibalas dengan gajah ke B7 mengajak pertukaran. E6. Menteri C7 sekaligus mengancam benteng. Dibalas dengan benteng ke D7. Dilanjutkan dengan menteri ke C8, menteri ke D1, dibalas dengan gajah C6. Setelah benteng ini terancam teman-teman, di sini baru diterima tawaran pertukaran itu. Dipukul oleh menteri, menteri ke D4. Ancaman checkmate tentunya. Benteng di sini langkah terbaik dengan menghindar, sekaligus menjaga F6. Benteng ke D6 dengan mengancam menteri. B5 menteri dan dibalas dengan benteng cek.
Langkah terbaik memang hanya ditutup dengan benteng dan memang tidak ada pilihan lain, teman-teman. Benteng F8 dan di sini dipukul. Sekaligus cek. Dipukul oleh raja, datang menteri cek. E8, benteng D1. Dan di sini teman-teman, dari hitam menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini padahal dia unggul pion? Karena di sini ancamannya serba checkmate, teman-teman. Kemanapun langkah dari hitam, tetap ancamannya adalah checkmate. Yang terbaik dari langkah hitam pertama adalah menteri ke B6. Maka akan datang cek D7. F8, checkmate. Kembali ke posisi kenapa menyerah. Bagaimana kalau menteri ke B7? Maka tentu langsung ke D8, checkmate. Makanya di posisi benteng D1 dari hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di part yang kedua nih teman-teman, dari pembukaan burung atau bid opening, putih dipegang oleh Adolf Anderssen dan hitam dipegang oleh Ignaz van Collis pada tahun 1861. Dimulai dari F4, E6, kuda F3 dan D5, D3, C5, gajah langsung cek, kuda C6, dipukul cek, dipukul oleh pion C4 dan gajah ke-6. Setelah ancaman pion dari gajah terang hitam, kuda langsung ke A3. Tahu bahwa pasti kalah tenaga tapi tetap dilakukan karena berharap dari hitam pion jadi susun teman-teman atau bertumpuk. Dibalas dengan langkah gajah D6, rokade dari putih. Kuda F6, B3 dan rokade dari hitam. Gajah ke B2. Kuda D7, menteri C2, F5. Benteng E1 dan kuda ke F6. Kuda B1, menteri A5 dengan mengancam pion A2 di sini. Gajah C3 melindungi pion sekaligus mengancam menteri. C7 menteri, D3, benteng ke-8 dan dibalas dengan gajah ke B2. Kuda D7, kuda ke D2, E5, G3. Jika di posisi ini dari hitam memukul pion F, maka menjadi solid pertahanan dari putih yang tidak bisa ditembus, teman. Kalaupun dipaksa D4, benteng kali benteng, benteng kali benteng, kuda ke H4. Langkah provokasi agar bisa dilindungi oleh pion dan menjadi terbuka posisi hitam. Kembali ke posisi di saat G3. Langkah partai di sini dibalas dengan D4 oleh hitam. Pion kali pion, kuda kali pion, kuda kali kuda dan gajah di sini kali kuda. Kuda F3. Di sini tidak mau bertukar dari hitam, memilih untuk mundur ke F6. Pion kali pion, pion kali pion dan di sini dipaksa untuk pertukaran itu. Akhirnya diterima, dipukul oleh kuda C5. Dan di sini benteng kali benteng teman-teman untuk mendapatkan pion F5. Diterima dan kuda di sini kali pion. Gajah ke B7 dengan target adalah ancaman checkmate H1 setelah menteri nanti ditumpuk ke C6. Diantisipasi dengan menteri F2 oleh putih, H6, D4 dan di sini pion kali pion. Menteri kali pion, benteng ke-2. Langkah blunder ini teman-teman dari hitam langsung dihukum oleh putih. Di mana langkah blunder tersebut yang dilakukan oleh hitam adalah benteng ngapain dia ke-2 sementara posisi raja hitam juga mutlak diserang karena bergeser sedikit menteri. Ancaman checkmate di G7 oleh menteri. Di sini langkah blunder yang dimaksud teman-teman langsung dimanfaatkan oleh putih dengan memukul cek pion H6. Dan ini juga merupakan langkah paksa. Langkah partai di sini dari hitam menolak pertukaran itu atau pengorbanan itu, dia memilih raja ke H7. Apa yang terjadi jika dipukul? Akan datang menteri G4 cek H7,
benteng hilang, menjadi unggul kualitas tentunya dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda cek. Langkah partai di sini raja ke H7. Benteng F7 dan hitam langsung menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena ancamannya adalah checkmate yang tidak bisa dibela. Bagaimana kalau diadu? Jika diadu di sini, teman-teman, artinya diadu paksa, maka tetap akan diterima. Setelah dipukul, maka di sini menjadi imbang perwira. Tapi di sini pion tetap unggul, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng F7 kenapa menyerah? Kalau misalnya dia dengan ancaman checkmate, maka di sini checkmate terlebih dahulu, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, dari bit opening atau pembukaan burung betul-betul dimainkan oleh burung dengan nama panjang. Putih dipegang oleh Henry Edward Bit atau Henry Edward Burung, dan hitam dipegang oleh Oscar Gilfus di Vienna pada tahun 1873. Dimulai dari F4, F5, E4, pion kali pion, D3, dan di sini pion kali pion, gajah kali pion, kuda F6, dan dibalas dengan kuda F3, E6, kuda G5. Langsung dengan target tentunya di sini. Di sini minta diusir sebenarnya kuda, teman-teman. Namun di sini dari hitam melangkahkan G6, H4, gajah H6 dengan mengancam kuda, H5. Dipukul gajah ini. Dipukul oleh pion sekaligus mengancam kuda. Di sini kuda tentunya harus lari, teman-teman. Namun di sini jika kuda malah mukul pion, apa yang terjadi? Maka tetap akan ditukar kualitas itu oleh putih. Setelah dipukul, datang menteri, cek. E7, G6. Dengan ancaman menteri harus hilang tentu. Kalau di sini pion kali pion, maka datang gajah cek. D6, gajah F4. E7, G5. Dan setelah dia G8, maka di sini akan dipukul cek, yang arahnya adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat pion di sini memakan pion sekaligus mengancam kuda. Langkah partai di sini kuda ke D5 dan dibalas dengan pion kali pion, menteri E7, benteng kali pion sekaligus mengajak pertukaran. Diterima. Dipukul sekaligus persiapan promosi, teman-teman. Di sini ternyata dari hitam tidak tertarik dengan pion yang satu langkah lagi promosi. Dia masih meyakini bahwa ada kemungkinan remis dengan melangkah menteri ke B4, cek. F1 dan menteri ke A4. Dibalas dengan gajah G6 sekaligus cek. Raja ke-7. Menteri ke-5 datang di sini. Menteri kali menteri, teman. Di posisi ini sebenarnya dari hitam sudah menyerah. Pertanyaannya bagaimana di sini? Kalau menteri kali menteri, maka akan datang langkah gajah kali menteri, kuda C6, promosi menteri. Jadi wajar kalau di posisi ini dari hitam menyerah karena tidak ada jalan untuk bisa dilanjutkan. Kalau dia ingin pengembangan perwiranya, sementara babak belur sudah rajanya, teman-teman. Kalau dia sibuk dengan perwira, maka ancaman adalah checkmate. Sementara dari putih, satu langkah lagi promosi, makanya langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, putih dipegang oleh Mikhail Chigorin dan hitam dipegang oleh Alexander Silman di London pada tahun 1883. Dimulai dari F4, C5, E3, D5, dan kuda F3. Kuda C6, B3, E6, dan
gajah B2 dengan varian yang berbeda dari bit opening ini. Kuda F6 dibalas dengan gajah D3 dan di sini gajah ke E7. Kuda ke C3 dan dibalas dengan A6. Rokade dari putih B5, A4, B4. Setelah kuda terancam, bergeser ke E2 dan hitam langsung rokade. Kuda G3 di sini. Kuda D7 mencoba untuk memajukan F5 tentunya. Namun di sini kuda langsung ke H5. Dibalas dengan G6. Kuda ke E5. Di sini teman-teman, kalau hitam langsung memukul kuda dengan pion, tentu kuda yang di C6 akan diambil juga. Langkah partai di sini, dari hitam memainkan dengan memukul kuda yang di E5 terlebih dahulu. Dan setelah dipukul oleh pion kuda tersebut, ternyata dia F5 jawaban dari hitam. Pertanyaannya bagaimana dia kalau memukul kuda yang di H5? Maka di sini akan terjadi langkah checkmate, teman-teman. Gimana langkah checkmate-nya? Ketika di sini hitam tertarik dengan kuda, maka datang menteri dengan ancaman checkmate memukul kuda. F5 dipotong empasan, ancaman tidak berubah. Dan ketika dia mencoba melindungi dengan kuda, maka di sini pasti dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul oleh kuda, datang di sini menteri G6 dan ini checkmate. Kembali ke posisi di saat pion di sini memukul kuda, langkah partai dari hitam menjawab F5. Kuda ke F4. Dibalas dengan kuda B8. Mencoba mengembangkan gajah terangnya, namun didului dengan menteri F3. Benteng A7, H3 dan dibalas dengan kuda C6. Benteng di sini menjadi terisolir, teman-teman, dengan gajah gelap dari hitam itu sendiri dan didorong pion G4. Namun di sini setelah didorong pion G4 oleh putih, benteng F7 mencoba menjaga pion yang di F7. Pion kali pion, pion kali pion, dan raja bergeser ke H1 terlebih dahulu. Gajah di sini ke F8. Benteng cek, gajah G7. Dibalas dengan gajah ke E2. A5, benteng G3. Tujuan dari putih tentu untuk menyusun. Bergeser ke H8 hitam. Benteng G1 dan di sini benteng ke C7, teman-teman. Dari hitam di sini sudah kehilangan tempo karena desakan dari perwira putih jelas semakin untuk masuk dengan tujuan checkmate. Gajah di sini ke H5 dengan mengancam benteng. E7 dibalas dan kuda di sini langsung datang ke G6 cek. Jika di sini raja bergeser, langkah partai di sini dari hitam menjawab dengan memukul kuda dengan pion. Bagaimana kalau bergeser? Akan datang tentunya dipukul cek. Dan setelah dipukul, maka menteri ke H4. Kembali lagi dia, tentu di sini akan dipukul. Kalaupun di sini terjadi pertukaran, maka di sini menteri ke F6 terlebih dahulu. Dipukul, dipukul. Ketika dia dipukul dan dipukul oleh raja, di sini pion promosi, teman-teman, tidak bisa dihindari. Kemanapun dicegah oleh raja ini, pion promosi tetap akan berlanjut. Karena yang terbaik hanya raja bergeser dan akan datang gajah seperti ini. Kembali ke posisi di saat kuda di sini, G6 cek. Dari hitam membalas dengan memukul kuda. Dipukul oleh gajah sekaligus cek dengan menteri G8, menteri H7 cek. F8 dan di sini datang gajah ke H5.
Tentu di sini kalah tenaga teman-teman dari hitam, tapi masih mencoba menjawab dengan benteng F7, berharap ketika terjadi pertukaran raja bisa bergeser dan sekaligus menteri juga bisa ikut andil dalam menjaga teman-teman. Namun di sini putih tidak peduli, tetap dia memukul gajah gelap dari hitam. Di posisi ini ternyata langsung menyerah. Kenapa menyerah di posisi ini? Ada dua kemungkinan, namun dua-duanya mati. Ketika di sini benteng kali benteng, maka datang cek H8. Kalau ditutup, dipastikan di sini mati. E7 dan benteng checkmate. Kemungkinan yang kedua teman-teman, bagaimana kalau di posisi ini kuda memukul pion dengan tetap mempersiapkan dan sekaligus menjaga, maka tentu akan dipukul terlebih dahulu dengan ancaman benteng dan sekaligus menteri. Benteng bergeser, cek di sini. Yang memaksa raja harus bergeser. Setelah bergeser, maka checkmate. Boleh pakai benteng, juga boleh pakai menteri. Makanya dari hitam di posisi ini dari langkah Mikhail Chigorin, hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya yang akan dimenangkan oleh hitam, teman-teman. Di partai yang kelima nih teman-teman, dimenangkan oleh hitam dari pembukaan burung atau beat opening. Putih dipegang oleh Aron Nimzovic, salah satu grandmaster yang sangat familiar dengan pertahanan Sisilianya. Dan hitam dipegang oleh Lajos Steiner pada tahun 1927. Dimulai dari F4 oleh Aron Nimzovic, D5, E3 dan kuda F6, B3 dibalas dengan D4. Gajah D3, pion kali pion, dan di sini E5. Lagi-lagi di sini mengajak pertukaran, namun di sini jelas langkah pengorbanan yang dimainkan oleh hitam teman-teman. Ini juga bagian dari solusi ketika teman-teman tidak suka dengan pembukaan beat opening tersebut yang dimainkan oleh Lajos Steiner yang melawan Aron Nimzovic saat itu. Diterima dan di sini kuda ke G4 dengan bertujuan mengancam pion. Di sini langkah dari putih, gajah cek ke B5, C6, menteri langsung ditukar sekaligus cek, dipukul oleh raja, dan di sini langkah gajah ke2 mengancam kuda, dipukul pion E5. Putih menyisakan pion gantung yang di E3. Gajah B2 dengan mengancam kuda. Kuda G4 dengan ancaman pion. Dibalas dengan gajah kali kuda dan dipukul oleh gajah kuda C3. Kuda D7. H3, gajah ke H5 dan G4. G6, rokade panjang dia dari putih teman-teman. Gajah C5. E4, persiapan untuk mengancam kuda tentunya. C7 raja. Kuda K2, H5. Kuda G3 di sini. Pion kali pion kali pion, kuda ke F6. Kuda F5 dengan mengancam pion yang di G7. Di sini teman-teman, dari hitam mengambil pion G4. Namun dari putih tidak langsung mengambil pion yang di G7, melainkan langkah kuda ke-4 dengan mengancam gajah gelap dari hitam. Benteng kali benteng, dipukul oleh benteng gajah ke F8. Jika di sini teman-teman, dari putih memukul pion G7, apa yang terjadi? Langkah partai di sini dari putih menjawab adalah benteng G1. Kalau dia memukul pion, maka akan terjadi langkah seperti ini. Kuda ke F2 dengan mengancam benteng dan pion, E1 melindungi pion, tetap akan dipukul. Walaupun kuda ke H5, benteng ke H8 sudah cukup menjawab
untuk promosi pion yang di F7 ini dengan pengawalan 3 perwira, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah F8, langkah partai di sini benteng G1. F2 kuda dengan mengancam pion. Kuda ke-4 mengancam balik gajah di sini. H5 dan dibalas dengan benteng ke F1. Kuda langsung memukul pion. Kuda C3 mengajak pertukaran. G3 lagi. Dibalas dengan benteng G1. Dan di sini gajah ke D6. 2 pion bebas ini, teman-teman, jelas promosi tanpa hambatan. Mutlak ketika di permainan akhir susah untuk dikawal, teman-teman. Raja ke B1 malah menjauh dari pertempuran. Datang G5 dari putih langsung menyerah. Kenapa dia menyerah? Di posisi ini terbaik jawaban dari putih hanya dengan melahkan kuda ke G2, F5. Tentu di sini kalaupun tidak jadi promosi, maka minta korban perwira. Dan jelas di permainan akhir mutlak menang hitam. Makanya di posisi G5, Aron Nimzovic langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang ke-6, dari bid opening dimenangkan oleh hitam. Putih dipegang oleh Henrik Danielsen dan hitam dipegang oleh Peter Nielsen di Johnson Men Open 2001, teman-teman. Dimulai dari F4, C5, kuda F3 dan G6, D3, gajah G7, E4, kuda C6, gajah G2, E6, A4, D5 langsung. C3 tidak mau pertukaran karena terjadi pertukaran menteri dihindari oleh putih. D4 dan dibalas dengan E5. Dilanjutkan dengan F6. Hitam lebih agresif dengan mengajak bermain terbuka. Pion kali pion kali pion, dan dibalas dengan kuda ke D2. Pion kali pion. Dilanjutkan kuda C4. Dengan bermaksud putih mengembangkan gajah gelapnya, dan di sini diterima tawaran itu oleh hitam. Dipukul oleh gajah E5. Jika di sini dipukul dengan kuda, walaupun sekilas ini, teman-teman, menang posisi dari putih karena langkah partai di sini gajah ke D2. Bagaimana kalau dipukul lanjutannya? Maka akan terjadi langkah seperti ini. Dipukul oleh gajah, dipukul oleh gajah, dan kuda di sini mukul, datang menteri cek A5, kuda jatuh kembali, teman. Walaupun ditutup dengan menteri, tetap kuda ini hilang. Menjadi selisih 1 perwira, teman. Kembali ke posisi di saat E5, langkah partai di sini. Gajah ke D2. Dibalas dengan kuda G7, ke E7 dan menteri di sini ke B3. Ketika terjadi rokade dari hitam, maka dengan leluasa kuda ini memukul pion. Dibalas H6 terlebih dahulu oleh hitam. Benteng di sini C1. Gajah ke E6 dan menteri ke B5. Dia tidak berani mengambil pion karena konsekuensi dia akan didului masuk kuda, teman-teman. Rokade dari hitam, putih juga rokade, dan di sini E4. Pion kali pion, D3, langkah yang sangat sempurna ancaman gajah nih, teman-teman, untuk mendesak perwira dari putih. Di sini gajah ke D1, kuda langsung ke D4, mengajak pertukaran sekaligus menukar posisi dengan menteri. Langkah partai di sini, teman-teman, menteri memukul pion B7, langkah yang sedikit kurang akurat dari putih. Bagaimana pertanyaannya jika dipukul kuda tersebut? Maka terjadi cek, gajah ke E3, benteng di sini kali benteng cek, dipukul oleh raja, maka datang di sini benteng cek, F3,
Menteri di sini kali pion. Raja F2 dan di sini gajah ke D4. Kalaupun di sini terjadi pertukaran, dipukul oleh menteri, tapi di sisi lain putih masih melawan, walaupun pion yang akan dipromosikan ini akan dikawal oleh menteri dan benteng nanti, karena kuda akan diambil oleh gajah. Kembali ke posisi di saat kuda D4, teman-teman. Dari putih malah menjawab memukul pion B7. Kuda cek E2 dengan minta dipukul dengan gajah. Dan betul dipukul oleh pion sekaligus mengancam benteng. E1, benteng ke C8. Membiarkan pion itu dipukul tentunya. Namun di sini gajah ke A5. Dibalas dengan langkah menteri D3. Menteri di sini mengambil kuda yang di E7, teman-teman. Sekaligus ancamannya adalah gajah terang dari hitam. Datang di sini gajah kali kuda. Perwira tentu kembali sama di sini. Benteng C3 dengan mengancam menteri tidak dipukul ini, teman-teman, dengan gajah. Karena di sini tujuannya untuk mengalihkan perhatian. Jika di sini hitam memukul gajah ke benteng ini, maka terjadi langkah seperti ini. Tujuannya dari putih setelah kemanapun langkah hitam. Misalnya di sini hitam mengancam menteri dan seterusnya, maka tujuannya adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul benteng. Di sini benteng C3. Langkah partai dari hitam menjawab yang membuat putih menyerah satu langkah dari ini, teman-teman, adalah langkah gajah cek ke D4. Yang mana gajah tersebut minta dipukul dengan kuda. Di posisi ini menyerah dari putih, teman-teman. Kok bisa? Mungkin itu pertanyaannya. Ada dua kemungkinan di sini. Bagaimana kalau raja bergeser? Di sini bergeser atau dipukul gajah, ternyata emat, teman-teman. Kalau di sini raja bergeser ke A1, apa yang terjadi? Maka datang langkah benteng memukul kuda. Misal di sini dipukul oleh pion, maka datang langkah dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul, ancaman checkmate tentunya, menteri cek. Dipaksa untuk bergeser, datang lagi cek, dipaksa lagi untuk dipukul dan checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah D4. Kalau di sini dipukul dengan kuda, benteng di sini F1 cek yang memaksa untuk dipukul, checkmate. Itulah alasan dari putih yang dipegang oleh Henrik Danielsen menyerah, teman-teman, di posisi gajah cek D4. Kita lanjut ke partai Magnus Carlsen, teman-teman. Di partai yang terakhir, dari bid opening dimainkan oleh Andre Lee yang megang buah putih dan Magnus Carlsen megang buah hitam di Gausdal Classic Grandmaster 2007, teman-teman. Dimulai dari F4 oleh putih, dibalas C5 oleh Carlsen. Kuda F3, kuda F6, D3, kuda C6, D4, D5, dan E5. Kuda di sini ke-8 kembali. Memang sedikit agak menyimpang varian dari Carlsen. Dia tidak mau lari ke D7 atau lari naik ke G4. Dia lebih memilih untuk kembali lagi. Gajah ke-2, kuda ke-6, dan di sini rokade dari putih. Gajah G4 dibalas dengan kuda G5. Dilanjutkan dengan pertukaran gajah E6. Menteri langsung ke H5. Ancamannya adalah checkmate ketika hitam salah mengangkat kuda.
Menteri E7, kuda C3, dan ternyata di sini dari Carlsen rokade panjang langsung menghindari langkah serangan dari putih. Gajah D2, F6, pion kali pion. Di sini pion kali pion. Benteng ke E1. Dia mengabaikan serangan kuda yang diancam oleh pion. Carlsen menerima tawaran itu, teman-teman. Dipukul sekaligus mengancam kuda. Dan kuda G8. Karena kalau kuda lari ke F5 tentu akan diambil oleh benteng. Benteng ke F7 dengan mengancam. Ancamannya di sini, teman-teman, adalah menteri yang saat ini betul-betul susah untuk bergerak. Menteri ke-8 dibalas dengan langkah kuda kali pion. Betul-betul ancamannya adalah cek, yang ujung-ujungnya nanti mengarah ke checkmate luar biasa dari putih, teman-teman. Langkah partai dari Carlsen adalah gajah ke D6. Ini langkah yang paling ideal dari tekanan tersebut. Kalau di sini Carlsen mengambil kuda, apa yang terjadi? Akan datang cek yang mengharuskan Carlsen hilang menteri, teman-teman. Kalau di sini raja bergeser, maka datang cek yang memaksa harus meninggalkan. Kalau dipukul, menteri hilang. Kembali ke posisi partai. Jebakan ini sudah terbaca oleh Carlsen. Carlsen memilih dengan langkah gajah ke D6. Gajah di sini ke C3 dengan mengancam gajah gelap dari putih mengancam benteng. Benteng di sini ke D7 mengajak pertukaran. F1 dan kuda D8. Benteng di sini kali benteng. Menteri langsung diambil. Sekarang malah terbalik, teman-teman. Posisinya menjadi bagus dari hitam. Dipukul gajah. Jika di sini, teman-teman, dari hitam melanjutkan dengan langkah memukul kuda atau kembali, jawaban di sini adalah menteri ke-8 kembali. Kalau misalnya di posisi ini memukul kuda, tentu sedikit lebih baik, teman-teman. Tapi itu tidak dimainkan oleh Carlsen. Kalau di sini memukul kuda, apa yang terjadi? Memang di sini terjadi pertukaran di sisi lain. Namun setelah kuda F7, ini cukup menjawab dan mengcounter di antara perwira tadi yang jatuh, teman-teman. Ketika di sini kali pion, maka di sini dipukul. Boleh masih cek di sini F8, C7. Dipukul misalnya, maka akan terjadi langkah kuda G6. Dua perwira melawan dua perwira, hanya bedanya kualitas. Jika itu dimainkan oleh Carlsen. Kembali ke posisi di saat benteng di sini. Memukul gajah, langkah partai menteri ke-8 dari Carlsen. Dan langsung diambil benteng oleh gajah. Sekarang baru dipukul dan di sini datang benteng kali pion D5. Kuda ke-7. Dibalas dengan langkah cek kuda ke C6. Gajah di sini ke D4. Kuda ke-6 dengan mengancam gajah dan benteng. G1, langkah yang sangat bagus di sini. Menteri ke D7. Benteng cek, dipukul oleh menteri. Gajah ke A3, raja ke D7. Sebenarnya di posisi ini sudah boleh menyerah dari putih, tapi masih berharap remis dia, teman-teman. C4, menteri ke-4. A3, menteri C2. Dan setelah di sini memukul pion yang memang disiapkan oleh Carlsen jebakan, dia langsung menyerah, teman. Mana langkah yang membuat dari putih menyerah atas langkah Carlsen adalah kuda ke F4, ancaman checkmate. Terbaik di sini dengan langkah hanya gajah menutup jalur tersebut dengan gajah ke F2. Namun jika itu dilakukan,
maka dipastikan menjadi berantakan juga posisi dari putih, teman-teman. Akan datang kuda kali pion mengancam gajah dan benteng. F1 terbaik, kuda ke F4 lagi, yang membuat dia tidak bisa bergerak. Kalaupun di sini benteng ke E1, maka pion satu-satu akan dihabisi, teman. Makanya di posisi kuda F4, dari putih menyerah. Itulah pembukaan bid opening atau pembukaan burung yang dimenangkan oleh putih juga hitam, teman-teman. Yang dimainkan oleh Grandmaster dunia terbaik varian yang pernah dimainkan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.